Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini admin akan menceritakan utaran episode yang akan tayang di Antv. Cerita dimulai. Ambika dan Sakran, Miti dan Akas berangkat bulan madu ke Simla. Semua dibiayai Inspektur Chaubei. Ekadasi yakin Ambika berencana jahat pada Miti dan ia membiarkannya selama gak menyelakai Akas. Ambika dalam hati mengatakan perjalanan ini berangkat 4 orang. Namun yang pulang nanti hanya 3 orang. Di tempat lain, Mukta mulai jadi sekretaris direktur. Mukta curiga kenapa dia bisa jadi sekretaris, padahal pekerjaannya hanya menerima telepon saja. Mukta mengatakan pada manajer akan mengundurkan diri jika gak diizinkan bertemu direktur. Yuvraj alias Yufan akhirnya menampakkan diri. Yuvraj teringat momen Mukta menamparnya di pesta dansa kampus dulu. Di tempat lainnya, setibanya di Simla, Akas bertekad menyembuhkan kaki Miti. Akas berencana mencari mainan ular agar membuat Miti takut. Setelah mainan ular didapat, Akas memasukkannya di dalam keranjang. Akas ingat saran dokter, kalau Akas menunjukkan sesuatu yang menakutkan ke Miti, sehingga Miti kaget dan refleks berdiri. Mendengar rencana ini, Ambika menukar ular mainan dari Akas di keranjang dengan ular asli yang berbisa. Mukta nampak sedang menunggu bus, dia akan pulang dari kantor. Lalu Yufan menawari Mukta naik mobilnya. Namun Mukta menolak. Mukta lalu diganggu 2 pria berandalan. Yufan kembali menawarinya tumpangan. Mukta akhirnya menerimanya. Di dalam mobil, Yufan sempat menakuti Mukta dengan mengerem mendadak dan mengunci pintu mobil. Mukta nampak ketakutan. Yufan lalu meminta maaf. Mukta nampak kaget lagi ketika tahu Yufan sudah tahu alamat rumahnya. Yufan mengatakan bahwa ia ingat alamat Mukta, karena alamatnya dicantumkan di surat lamaran ketika Mukta melamar pekerjaan di kantor Yufan. Di tempat lain, Ambika nampak bingung di kamar Miti, karena ular hidup yang dibawanya untuk mencelakai Miti ternyata lepas. Akas dan Miti memergoki Ambika di kamar hotel mereka. Ambika beralasan ingin memberi jadwal jalan-jalan besok. Akas berniat memberikan mainan ular pada Miti di keranjang. Tiba-tiba melihat di ranjang ada yang bergerak. Miti berteriak karena melihat ular kobra hidup yang siap menggigitnya. Akas dengan sigap segera membuang ular itu keluar. Akhirnya Miti bisa berdiri karena efek ketakutan dengan ular tadi. Akas sangat senang melihat Miti bisa berdiri dan jalan lagi. Sedangkan Ambika semakin kesal karena bukannya Miti mati digigit ular, Miti malah sembuh dari kelumpuhannya. Miti dan Akas sedang makan di sebuah restoran. Keduanya terlihat saling goda penuh kemesraan. Ambika mengamati dari jendela yang dekat di belakang Akas. Ketika Akas lengah, Ambika mengambil HP Akas dan kembali menyusun rencana jahat. Miti berkata pada Akas merasa diawasi seseorang, namun Akas meyakinkan itu hanya perasaan Miti saja. Di sisi lain, Vishnu bercerita pada Mukta bahwa dirinya dipanggil atasan. Vishnu yakin akan naik jabatan. Mukta memberi selamat ke Vishnu. Mukta akan pergi untuk meeting pekerjaan di luaran. Yufan mengirimi alamat meeting lewat SMS ke Mukta. Mukta sudah sampai di alamat yang diberikan Yufan melalui SMS tadi. Namun Mukta kaget karena alamatnya di gedung tua dan sepi. Mukta makin takut saat ada seorang pria yang mengikutinya di gedung itu. Ternyata pria itu adalah Yufan. Yufan minta maaf karena salah kirim SMS ke Mukta. Akhirnya Yufan dan Mukta pergi ke hotel tempat meeting yang sebenarnya. Sesampainya di sana, resepsionis bilang gak ada reservasi atas nama Yufan. Yufan pura-pura kaget dan berkata bawahannya salah mengatur jadwal. Mukta mau pulang namun Yufan mengajaknya makan malam. Sementara itu, Vishnu mendapat PHK dari kantornya. Vishnu bingung bagaimana bilang ini ke Mukta. Tiba-tiba Vishnu gak sengaja melihat Mukta makan malam dengan Yufan. Vishnu merasa dibohongi karena Mukta pamitnya pergi untuk meeting pekerjaan, ternyata sedang makan malam dengan orang lain. Sementara di tempat lain, Ambika menjalankan rencana jahatnya. Ambika berkata pada Akas ingin membuat kejutan untuk Sakran, namun kurirnya gak datang. Akas menawarkan diri untuk mengambil hadiah buat Sakran. Tanpa Akas sadari mobil yang dinaikinya sudah dirusak oleh Ambika. Ambika memakai HP Akas yang dicurinya. Ia mengirim SMS pada Miti untuk menyuruhnya pergi ke suatu tempat.
Miti yang masih belum sembuh total hampir saja tertabrak mobil. Gak jauh dari tempat Miti menunggu, mobil Akas oleng dan kecelakaan. Akas berhasil melompat, namun sempat gak ada respon saat Miti berteriak. Dengan sekuat tenaga Akas berusaha bangkit. Dengan kondisinya yang masih lemah pula, Miti berusaha membopong Akas untuk dibawa pulang. Miti sudah kembali berjalan dengan normal saat hendak pulang ke Mumbai. Sakran dan Akas senang melihat ini. Ambika pura-pura senang meski dalam hati kesal. Miti berpikir siapa yang menaruh ular dan mengirim SMS palsu lewat HP Akas. Miti curhat masalah ini ke Ambika. Ambika menggiring opini agar Miti mencurigai Ekadasi dan saudaranya yang berniat mencelakainya. Sesampainya di Mumbai, Akas dan Miti mengerjai Damini dan Jogi Thakur dengan meletakkan kursi roda di depan pintu. Mereka histeris mengira Miti celaka. Namun saat Miti muncul dengan berjalan normal, Damini dan Jogi Thakur sangat senang. Akas dan Miti pulang ke rumah keluarga Bundela. Miti memandangi Ekadasi dan dua saudaranya. Ia berpikir siapa di antara mereka ini yang telah mencelakai dia. Ambika merasa senang karena Miti telah terhasut. Sementara di sisi lain, Ratore pergi menyelidiki Malvika, istri pertamanya. Di rumah sakit tempat Malvika dirawat akibat kebakaran, suster mengatakan Malvika sempat hamil. Sayangnya suster gak ingat apakah Malvika melahirkan dengan selamat atau tidak setelah kebakaran itu. Dan apa jenis kelaminnya. Meski demikian, Ratore cukup yakin Ambika adalah anaknya dengan Malvia. Ratore berharap Ambika tumbuh jadi anak yang baik. Di rumahnya Bundela, Ambika meletakkan HP Akas di kamar Ekadasi dan mengatur agar Miti masuk ke kamar Ekadasi dan melihat HP-nya Akas di sana. Di saat Ambika tersenyum puas, tiba-tiba Ekadasi muncul dan mengatakan Ambika telah banyak berbuat onar saat bulan madu di Simla. Namun Ekadasi mempersilahkan Ambika mencelakai Miti asalkan gak bukan Akas dan Sakran. Ambika malah marah dan menunjuk-nunjuk Ekadasi. Ekadasi mengingatkan bahwa dia ibu mertuanya. Ambika membalas dengan berkata bahwa dia anak inspektur. Akhirnya Ekadasi kembali bersikap lembut ke Ambika karena takut dengan kata Ambika tadi. Miti menunjukkan pada Ambika bahwa dia menemukan HP Akas di kamar Ekadasi. Miti mengatakan, ternyata Ekadis yang kirim SMS palsu di HP Akas untuk maksud jahat. Ambika lalu mengajak Miti mengerjai Ekadasi. Sekian dulu bocoran cerita utaran episode yang akan tayang di Antv. Cerita episode selanjutnya akan hadir di channel ini. Terima kasih.